sesuatu yang menimbulkan masalah karena proses penciptaannya tidak sempurna gitu kan. Oke, itu kembali, itu kan kata, logika analog, dan analog itu bukan kata loh. Saya sebenarnya posisi saya seringkali ketika saya berhadapan dengan orang yang kiri, ini istilah aja label aja, kiri gue suka sengaja bersikap kanan. Ketika ada kita berhadapan dengan orang kiri, gue sengaja bersikap kanan gitu ya, berposisi kanan. Jadi ada dialog ini. Ketika dia bilang dia beranalog motor saja yang sederhana itu ada penciptanya. Masa semesta dia jagat dia ada penciptanya kata dia. Itulah analog. Ketika dia beranalog itu sepertinya dia sudah menemukan bukti. Ngerti? Orang-orang yang punya keyakinan seperti kita itu sudah berasa bahwa itu saya sudah mengungkap bukti, sudah mengungkap. Padahal itu cuma analog, dan analog sama sekali tidak berkait dengan fakta. Kalau seorang tambahkan hati, ini pakai kata tambahkan hati, orang dulu saya ngomongnya tambahkan hati. Siapa yang tahu kemana arah kata tambahkan hati? Ayo, jangan malu-malu, apa itu namanya tambahkan hati? Hah? Pacar ya? Pacar. Tambahkan hati, tambah atau tambah? Apa itu tambahkan hati? Ayo, benda apa yang untuk menambah biasanya? Di kapal, iya. Terus kalau tadi kan tidak semuanya tahu loh ya, tambatan. Selama ini kan itu biduk, tahu biduk? Ayo kata biduk, kan kita sudah lupa, iya kan? Sangkil, sintas, kita sudah sok merasa sudah arus itu tadi. Bagaimana kita punya identitas dan kata itu tadi? Gitu. Saya entah kadang-kadang tidak sengaja gitu. Dulu seneng banget suka ngobrol sama beberapa siswa-siswa pria, terus dari obrolan saya bisa menangkap. Itu udah pernah tahu mama ya? Iya. Loh kenapa? Ternyata kata juga berjenis kelamin gitu. Setiap kelamin cowok itu senang banget dengan kata-kata yang sejenis itu. Cewek senang. Apakah betul atau tidak? Saya itu hanya baru perasaan karena tidak didasarkan oleh sebuah riset atau apa. Saya juga pengen tahu itu. Tapi oke, saya kembali tadi mau cerita bahwa di dalam pelajaran logik verbal atau TPA verbal, kita akan bertemu dengan kata sinonim dan antonim. Kita buktikan ini satu sinonim antonim yang mungkin akan membincang iman kamu. Oke. Kamu semua percaya sama Tuhan kan? Tidak ada yang ateis di sini kan? Secara teoritis gitu kan? Secara praksis, lu pernah mengalami bahwa lu ateis secara praksis? Ayo, berani? Pernah nggak? Lu pikir bahwa lu secara praksis, lu pernah jadi ateis? Apa yang dimaksud ateis praksis? Lu percaya, kalau lu percaya sama Tuhan, Tuhan ada di mana saja, kapan saja, melihat di pojokan manapun, iya. Tapi ketika lu pojok sama pacar lu, dipegang-pegang tangannya gitu, apalagi sampai disentuh jidatnya lebih dari itu, dan lu biar aja, ketika lu Tuhan dimanain sama lu? Ditiadain kan? Dianggap gak ada. Itulah lu berarti sedang berlaku sebagai ateis praksis. Ayo, ngaku kan? Itu prinsipnya. Oke, Tuhan yang disebut dalam bahasa agama. Oke, saya nggak tahu karena kita biasa mayoritas Islam. Saya pakai konotasi Islam aja. Biasanya sebutan Tuhan itu apa? Halik ya. Halik. Antoninya apa? Itu bisa sajadah. Terus setelah ada sajadah ada apa nih? Sajadah, sajadah sujud, masjid tempat sujud. Sama ini juga Halik yang menciptakan kan? Artinya sinonimnya apa? Kata saya sinonimnya saya tulis pencipta. Ayo, antonimnya yang diciptakan gitu kan? Iya.
Jadi kalau enak banget kalau sinonim antonim ya udah gitu, masuk tidak masuk gitu ya, pakai penapian, negasian. Halim, tau nggak? Pakai huruf M ada halim. Halim pakai K atau pakai ya, terus jadi gitu aja, ya. Jadi apa? Iya kan? Bener nggak? Halim itu yang menciptakan, yang diciptakannya namanya makhluk. Seperti lawannya begitu. Terus kalau halim itu sifatnya sempurna atau tidak? Nah, sempurna. Kalau gitu sinonim dari sempurna itu apa? Lawannya apa? Rapuh. Cacat atau cacat sih pakai D? T ya. Kebenaran sang halim itu biasanya disebutnya kebenaran yang gimana? Mutlak. 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 Terus sinonimnya mutlak apa? Absolut. Nah, sinonimnya. Antonimnya? Tidak mutlak. Ayo tadi coba kan. Atas, bawah. Jadi kalau mau naik kemana? Ke atas, maju, ke depan, mundur, minggir, turun, masuk, keluar. Gimana sih? Naik ke naik, nggak ada. Naik ke atas pasangannya, turun ke bawah, minggir, ke samping, mundur, ke belakang, turun, ke bawah, masuk, ke belakang, keluar. Aduh, konotasi. Iya kan? Ya naik turun, bukan bilangnya aja. Naik turun ya, tadi kan naik turun maju turun ya capek, akhirnya lemah. Ya, ini bahasa laki-laki. Oke, kalau mutlak berarti nisbi. Tahu sinonimnya nisbi? Bukan. Relatif. Jadi kalau buat tanya sama dia, siapa namanya? Fauzan. Dia ganteng itu relatif. Karena mungkin ada cowok atau di bawah atau cewek. Tapi kalau jelek kayak saya, mutlak. Ya, itu. Gua gak berani, misalnya itu baru-baru. Biasanya gua suka nunjuk pada orang murid gitu. Dan ingat ya, kalian siap-siap dibully sama saya karena konon kata yang dulu kalau dibully sama saya sakit kalian dalam-dalam orang kesakitan karena tangannya ya itu ada maksud. Siap-siap aja dia aniaya sama saya dengan bulian karena untungnya lebih besar daripada buliannya gitu. Oke. Nah, saat ini coy